Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Aji Restu Revilianto dari program studi Sistem Informasi. Eh, dengan membuat video ini untuk menyelesaikan tugas satu dari keamanan jaringan, sistem jaringan dengan mata kuliah MSIM 4404. Tugas satu yang akan saya lakukan yaitu melakukan praktikum sniffing menggunakan Wireshark, dan yang kedua itu ada praktikum menggunakan cracking password menggunakan ada sebuah nama aplikasinya itu PWDAM 7. Oke, yang pertama akan kita lakukan yaitu untuk menyelesaikan soal yang pertama melakukan sniffing, yaitu kita akan mendownload aplikasi Wireshark-nya terlebih dahulu. Ini di website Wireshark-nya. Terus setelah kita download, kita install. Dan setelah kita install, kita buka. Nah, pada menu Wireshark ini ada beberapa tanda untuk kita bisa memulainya, yaitu pertama, untuk yang jelas kita harus memilih pada bagian yang memiliki paling banyak traffic yang masuk, yaitu pada bagian VMnet 8 dan VMnet 1. Dan sini ada tombol CPU untuk memulai CPU untuk merekam semua data traffic yang masuk atau yang ada lalu lintas yang menuju server atau router atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dalam satu lokal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana topologi saya. Topologi saya yaitu pertama, di sini ada sebuah anggapannya, sini ada sebuah client 1, ini ada sebuah router, dan ini ada client 2. Nah, di sini client 1 dan sini ada client 2 dan sini ada router. Saya tidak menggunakan server, tapi saya menggunakan router. Oke, jadi client 1 itu terhubung ke router dan client 2 juga terhubung ke router. Jadi mereka sama-sama ada satu lokal jaringan yang sama. Oleh karena itu, karena saya ingin menyadap apa yang klien 1 ini autentikasikan atau ingin memasuki router yang mana saya tidak tahu, maka saya akan melakukan namanya sniffing menggunakan aplikasi Wireshark. Oleh karena itu, dengan topologi seperti ini, saya sudah menyiapkan sebuah router OS melalui MikroTik, maksudnya melalui VMware, yang mana karena saya tidak punya barang fisik aslinya, jadi saya menggunakan router OS saja. Terus dari sini kita masuk login dulu, admin, dan passwordnya sudah saya setting jadi 123. Oke, sudah masuk. Kita akan cek IP-nya dulu. IP juga sudah saya setting, IP address, print. Di sini terlihat bahwa IP address dari router ini adalah 192.168.150.10, yang mana terhubung ke Ether 1. Di sisi klien yang terhubung ke VMnet 8 juga sudah disetting dengan IP satu segmen yang sama, yaitu 192.168.150.20 dengan default gateway-nya 192.168.150.1 dan 192.168.150.1 DNS-nya. Tidak pakai DNS juga tidak apa-apa. Oke, soalnya oke. Untuk mengecek bahwa antara router dan klien sudah terhubung, kita akan pastikan menggunakan ping 850.20. Oke, sudah terhubung, yang mana itu artinya kita sudah bisa melakukan yang namanya sniffing menggunakan Wireshark.
Untuk sebelum itu kita akan menggunakan yang namanya telnet untuk berbasis menggunakan pemakaian dari website Google HTTP. Sejauh ini saya masih belum bisa menemukan bagaimana caranya, cuman saya bisa melakukan menggunakan telnet. Oke. Untuk telnet sendiri kita pastikan di VMnet 8 yang mana trafficnya paling tinggi. Kita menggunakan capturing packets. Oke. Di sini sudah terlihat paket-paketnya. Selanjutnya kita buka command prompt untuk menggunakan telnet. Nah, terus bagaimana kita tahu port mana telnet digunakan pada MikroTik? Soalnya kan karena telnet beberapa layanan itu berbeda-beda. Kita menggunakan perintah cast IP service print. Oke, di sini kita terlihat bahwa telnet dari MikroTik di sini adalah menggunakan port 23. Oleh karena itu, kita akan masuk menggunakan telnet 192.168.150.110 yang mana IP MikroTiknya, terus menggunakan port 23. Di sini akan masuk, disuruh masukkan menu login, kita masukkan login admin dan password 123. Nah, dari sini semua paket yang kita tadi sini sudah masuk dalam sini. Karena sudah direkam, maka kita bisa berikan stop capturing paket. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa data sini mendengarkan apa yang ingin dimasuki oleh MikroTik tadi. Bisa bercontoh yang TCP, karena dia koneksinya bolak-balik antara klien dan server atau MikroTik atau router, karena prinsipnya sama. Setelah kita katakan follow TCP stream, klik kanan, atau bisa menggunakan pilih analyze follow TCP stream, sama saja. Nah, dari sini terdapat sebuah menu login, itu menggunakan admin dengan passwordnya 123. Dengan ini dapat dikatakan bahwa sniffing kita menggunakan WireSat kita sudah berhasil. Oke, selanjutnya untuk menyelesaikan tugas soal yang kedua, yaitu menggunakan namanya pwdam 7 dan satu lagi OPH crack. pwdam 7 ini memiliki kegunaan untuk melakukan ekstrak hash kode seperti ini, SHA, yang nanti akan dicetak dalam bentuk sebuah text file, dan dalam sebuah data mentah itu nanti akan dibantu oleh aplikasi namanya OPH Crack yang akan membantu kita juga nanti untuk melakukan mentranslasikan dari hash data yang mentah tadi untuk menjadi sebuah password yang utuh. Oke, yang pertama kita download dulu sini dari GitHub dengan download zip, dan juga OPH Crack. Bisa pilih yang portable atau yang live CD, bebas. Oke, karena saya sudah mendownload OPH Crack-nya di sini. Dan di sini saya menggunakan bantuan dari salah VMware yang lain, yaitu menggunakan Windows 7 di sini untuk cara mengetahui isi password dari user yang akan kita ketahui dari sebuah sistem ini.
Misal kita akan buat satu user terlebih dahulu. Kita masuk user account, kita tambahkan, kita buat baru, kita buat namanya Jojo, create account, kita masuk ke Jojo. Di sini kita buat passwordnya yang gampang aja, itu misal 12345 12345. Oke, create password. Oke, passwordnya sudah dibuat. Nah, langkah selanjutnya agar supaya aplikasi kita bisa bekerja secara maksimal, yaitu kita perlu menyiapkan kode hashnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menggunakan command prompt. Kita run as administrator dulu, dan sebelumnya kita akan setelah mendownload PWDAM 7 tadi, ini aplikasinya ini bisa kita masukkan, keluarkan aja ke dalam ke desktop untuk mempermudahnya. Ini OPH cracknya tadi. Nah, selanjutnya untuk cara mengekstraknya, kita ingin mengetahui apa-apa saja user account yang ada dalam sebuah sistem Windows ini. Sebentar. Yang pertama kali kita akan lakukan, kita mencari tahu user account ya. Pertama itu menggunakan wmic. Sebentar. wmic user account get, ini pasti name, koma, sid, untuk melihat list dari user account yang terhubung di sini. Oke, kita di sini bisa melihat dari beberapa, yaitu administrator, ada Guest, James, Jess, Jojo. Dan di mana-mana di antara ini ada memiliki password dan ada yang tidak. Karena kita sudah mengetahui user-user yang ada di sini, langsung kita masuk ke dalam folder ini, PWDAM 7, menggunakan cd c user. Kita misalkan ambil kita yang sekarang itu yang Jess, kita desktop. Nah, sini ada PWDAM master. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam PWDAM master. Selanjutnya yaitu kita jalankan fungsi dari PWDAM 7 ya, aplikasinya, yaitu dengan cara pwdam 7.exe. Kita enter saja. Nah, di sini sudah terdapat beberapa contoh ID passwordnya. Yang tidak ada passwordnya, maka dia akan cuma bintang-bintang aja, 1 dan 2. Dan jika ada password, dia cuma ada user yang 1 Jojo. Di sini ada kode-kodenya. Di sini juga ada Yes. Di sini juga ada kode-kodenya. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan mengkonversi kode ini ke dalam bentuk text file? Yaitu pertama, kita menggunakan pwdam 7 ke hash pwdam 7.exe ke c hash nama foldernya .txt. Oke, dan setelah ini kita buat. Apabila tidak ada muncul lagi, berarti hashes yang kita buat sudah berhasil. Oke. Selanjutnya ini. Nah, ini adalah hashes yang
sudah tersalin dari pwdam 7 tadi ke Jojo. Karena yang di sini versi OPH cracknya yang di virtual machine saya kurang lengkap, jadi saya menggunakan yang di versi Windows saya. Sebenarnya sama saja, cuman tidak ada bedanya. Karena mesin Windows saya ini menggunakan Windows 64 bit, dia saya menggunakan yang versi 64 bit. Kita buka sini dengan menggunakan run administrator. Nah, pada saat pertama kali kita di sini, kita pastikan pada bagian sini, bagian virtual machine tadi yang memiliki pwdam 7, kita pindahkan ke luar sini saja. Saya contohkan. Mana dia? Nah, ini adalah yang pwdam dari Windows 7 tadi yang bisa kita ini ya. Oke, selanjutnya, karena ini sudah kita tidak pakai, kita simpan dulu. Nah, untuk melakukan loading hashes yang ini, kita masuk ke menu load, pwdam file, terus pada bagian sini kita pilih desktop, kita cari hashes, open, dan di sini terdapat 5 user tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk menggunakan menu tables. Tables ini gunanya untuk sebagai pembantu kita nanti untuk memecahkan kode-kode tadi, supaya nanti bisa ketahuan isi dari apa kode-kode tersebut. Nah, selanjutnya isi masuk tables, pada bagian Vista Free kita install. Jika kita tidak menginstal, kita akan mendapat kesulitan nanti kalau saat melakukan crack passwordnya. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan tablesnya ini supaya hijau, yang mana ini artinya enable. Yang pertama yaitu kita masuk ke menu websitenya tadi, dan baru sini ada menu tables, dan pastikan kita pilih yang sesuai dengan yang ada di tables kayak sini. Misal ada di sini ada XP, ada Vista, dan XP Flash dan lain-lainnya. Di sini saya pilih yang versi Vista Free. Nanti kita tekan install. OPH crack tadi, table Vista Free. Oke, karena saya sudah tadi menginstal, kita tekan OK aja. Dan karena sini sudah mau OK, selanjutnya kita menggunakan pilih menu crack. Dan ini kita menggunakan RAM nih, karena kita sudah menampil prosesnya sudah selesai, yang mana brute force dan preloadnya sudah selesai, dan progresnya sudah juga selesai. Kita dapat menampilkan password dari Windows 7 ini tadi yang sudah kita buat. Oke, sekian dari video saya tentang menjelaskan bagaimana untuk menyelesaikan tugas satu ini, yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark dan praktikum cracking password dengan pwdam 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.